Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kelas daring mata kuliah Biosistematika Departemen Biologi FMIPA UI bersama saya Welizar Syamsurizal. Kita akan membahas prinsip-prinsip dalam filogenetik molekuler yang akan disampaikan dalam dua video. Setelah mendapat kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan karakter-karakter yang digunakan dalam analisis filogenetik dan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam filogenetik molekuler. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas kali ini, yaitu definisi filogenetik, dasar-dasar evolusi molekuler, dan terminologi yang umum pada pohon filogenetik. Filogeni adalah studi mengenai kekerabatan evolusi. Sedangkan analisis filogenetik adalah cara menyimpulkan hubungan kekerabatan evolusi. Spesies yang ada sekarang merupakan hasil dari proses evolusi dari genom spesies nenek moyangnya. DNA genom merupakan dasar dari biologi evolusi. Mutasi yang terjadi pada genom nenek moyang dapat terjadi karena adanya polimorfisme, yaitu melalui mekanisme duplikasi gen, hilangnya gen, fusi gen, peleburan gen, transfer gen horizontal, dan sebagainya, sehingga menyebabkan munculnya spesies-spesies baru yang ada sekarang. Sebelum data molekuler digunakan, data yang digunakan dalam analisis filogenetik adalah data morfologi fosil. Fosil merupakan bukti langsung dari sejarah evolusi. Metode rekonstruksi filogenetik didasarkan pada kemiripan morfologi fosil dan waktu geologi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan batuan bumi dalam hubungannya dengan skala waktu geologi. Akan tetapi, informasi dari fosil tentunya sangat terbatas, dan kebanyakan organisme tidak meninggalkan fosil, sehingga nenek moyang mereka sulit untuk diketahui. Filogenetik molekuler adalah filogeni yang menganalisis perbedaan molekuler yang diwariskan, terutama dalam sekuens DNA, untuk mendapatkan informasi tentang kekerabatan evolusi suatu organisme. Hasil dari analisis filogenetik molekuler ditunjukkan dalam suatu pohon filogenetik seperti yang terlihat pada gambar ini. Filogenetik disebut juga dengan istilah kladistik, yang berasal dari bahasa Yunani klados, yang berarti cabang, yaitu suatu pendekatan dalam klasifikasi biologi di mana organisme dikategorikan dalam kelompok-kelompok berdasarkan nenek moyang bersamanya, atau dapat diartikan seluruh keturunan dari satu nenek moyang. Pohon filogenetik adalah suatu diagram yang menggambarkan sejarah evolusi organisme yang strukturnya mirip dengan pohon keluarga. Karakter merupakan seluruh atribut atau fitur yang dimiliki oleh setiap organisme. Sedangkan seluruh variasi yang mungkin muncul dari suatu karakter disebut karakter state. Dalam filogenetik molekuler, karakter yang digunakan umumnya adalah basa nukleotida. Setiap posisi nukleotida berfungsi sebagai karakter. Sedangkan variasi yang mungkin muncul dari suatu karakter disebut karakter state. Dalam hal ini, karakter state adalah variasi basa nukleotida pada setiap posisi nukleotida. DNA merupakan dasar dari biologi evolusi. Setiap sel mengandung DNA sebagai materi genetik dan DNA diturunkan dari parental ke sel anak. Mutasi yang terjadi pada mother DNA dapat diwariskan kepada progeni dan akan terakumulasi di dalam sekuens DNA dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mutasi DNA merupakan sumber terjadinya variasi genetik dalam sekuens gen. Mutasi DNA terjadi dari waktu ke waktu, oleh karena itu, perbedaan molekuler dalam gen-gen yang homolog jumlahnya proporsional terhadap divergensi waktu.
Gen-gen memiliki sekuens basa nukleotida yang mengatur urutan asam amino protein. Protein adalah senyawa organik yang tersusun atas rantai panjang asam amino. Protein memiliki banyak fungsi seperti metabolisme, struktur, signaling sel, adesi sel, respon imun, dan siklus sel. Berikut adalah aliran informasi genetik dari DNA ke DNA, kemudian dari DNA ke RNA, dan dari RNA ke protein yang dikenal dengan sentral dogma biologi molekuler. Pada umumnya, organisme-organisme yang berkerabat dekat memiliki kemiripan yang lebih tinggi dalam genom dan gennya daripada terhadap organisme yang berkerabat lebih jauh. Perbedaan pada gen antar organisme akan terakumulasi sepanjang waktu dan dapat ditunjukkan dengan sebuah dendrogram atau pohon filogenetik. Pada pohon filogenetik ini terlihat bahwa strain-strain anggota suatu spesies akan berada dalam satu grup dan terpisah dengan clade spesies lainnya. Studi evolusi kehidupan dapat dilakukan berdasarkan perubahan yang terjadi di dalam DNA, RNA, dan protein. Perubahan dalam sekuens DNA dapat menyebabkan perubahan sekuens asam amino dari protein. Perubahan ini kemudian dapat menyebabkan perubahan fungsi protein. Perubahan pada protein ini menyebabkan perubahan proses metabolisme, perubahan proses perkembangan sel, respon imun, dan sebagainya, yang selanjutnya dapat menyebabkan perubahan metabolisme, perubahan morfologi, dan perubahan tingkah laku. Berikut adalah beberapa tipe mutasi DNA. Point mutation merupakan perubahan suatu jenis nukleotida menjadi jenis nukleotida yang lain. Insertion adalah penambahan nukleotida ekstra. Sedangkan delesi adalah hilangnya suatu nukleotida. Sumber variasi genetik adalah mutasi, rekombinasi, seleksi, dan genetic drift. Mutasi yang terakumulasi dari generasi ke generasi dapat menyebabkan terjadinya polimorfisme. Polimorfisme berperan sangat penting dalam evolusi dan spesiasi. Analisis filogenetik melihat hubungan evolusi dari banyaknya perbedaan sekuens yang terdapat dalam satu set posisi nukleotida yang homolog. Perhatikan pada gambar 1 dan 2. Mutasi menyebabkan masuknya nukleotida atau hilangnya nukleotida sehingga menyebabkan perubahan panjang sekuens gen. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses penyejajaran atau alignment posisi nukleotida sebelum melakukan analisis filogenetik. Pada gambar 3 menunjukkan sekuens sebelum alignment dan gambar 4 menunjukkan setelah alignment. Sebuah sequence alignment harus menunjukkan posisi yang homolog pada kolom vertikal. Sequence alignment diperoleh dengan menambahkan gap-gap untuk menunjukkan similaritas sequence antara spesies dalam sequence alignment. Gen-gen yang sangat penting dari beragam organisme memiliki asal-usul yang sama yang disebut sebagai gen-gen ortolog. Gen ortolog hanya terdapat single copy dalam genom dan dapat mengalami divergensi saat terjadi spesiasi. Sedangkan gen-gen yang memiliki fungsi yang mirip, bahkan identik, disebut gen-gen yang homolog. Gen ortolog adalah gen homolog yang memiliki nenek moyang gen yang sama, tetapi terpisah oleh proses spesiasi. Sedangkan gen-gen yang paralog adalah gen hasil duplikasi, oleh karena itu jumlahnya lebih dari satu dalam genom. Gen yang paralog dapat mengalami divergensi di dalam clade yang membawanya dan seringkali memberikan tambahan fungsi yang baru. Duplikasi gen adalah tipe mutasi yang penting dalam evolusi karena meningkatkan jumlah gen dalam genom, yang selanjutnya memberikan kesempatan untuk mengalami perubahan evolusi.
Filogeni dapat dibangun hanya dari gen-gen yang homolog, yaitu gen-gen yang berasal dari satu nenek moyang. Gen-gen yang homolog dapat bersifat ortolog atau paralog. Bersifat ortolog jika berasal dari satu nenek moyang gen yang sama dalam satu nenek moyang, atau bersifat paralog jika berhubungan karena adanya duplikasi gen. Analisis filogenetik khususnya hanya fokus pada analisis gen-gen yang ortolog yang memiliki fungsi yang sama. Gen ribosomal RNA merupakan contoh gen yang homolog. Gen tersebut dimiliki oleh seluruh organisme hidup, berasal dari satu nenek moyang gen yang sama, dan memiliki fungsi yang sama. Suatu pohon filogenetik adalah sebuah model kekerabatan evolusi antar operasional taxonomic unit berdasarkan karakter yang homolog. Data sequence gen tidak selalu memiliki sejarah filogenetik yang sama dengan sejarah filogenetik spesies. Gen yang berbeda dapat berevolusi dengan kecepatan yang berbeda, dan terdapat kemungkinan terjadinya transfer gen secara horizontal antar organisme yang tidak berkerabat dekat. Hubungan antara spesies biasanya ditunjukkan dengan pohon yang bercabang dua, dengan titik percabangan menunjukkan titik terjadinya spesiasi. Nenek moyang gen-gen dari spesies-spesies ini dapat juga ditunjukkan sebagai sebuah pohon, di mana titik percabangan menunjukkan gen nenek moyang. Jika dilihat dari waktu titik percabangan dan urutan percabangan, dapat berbeda antara pohon spesies dan pohon gen. Dapat kita lihat pada gambar 1 yang menunjukkan pemisahan gen sesuai dengan pemisahan spesies. Akan tetapi pada gambar kedua kita dapat melihat bahwa pemisahan gen tidak sesuai dengan pemisahan spesies. Berikutnya, mari kita lihat kriteria dalam pemilihan molekul untuk analisis filogenetik molekuler. Untuk memilih molekul, ada dua hal yang penting. Yang pertama, gen yang sama harus dimiliki oleh spesies-spesies yang akan dianalisis. Yang kedua, gen-gen tersebut harus memiliki kecepatan evolusi yang sama pada semua spesies. Apabila spesies-spesies yang akan dianalisis memiliki hubungan kekerabatan yang jauh, maka gen yang dipilih adalah gen yang memiliki laju evolusi yang rendah, seperti gen 18S, gen 16S, gen girase B, dan gen histon 3. Sedangkan untuk hubungan yang dekat, maka dapat dipilih gen-gen atau molekul yang memiliki laju evolusi yang tinggi seperti mitokondrial DNA. Berikut adalah terminologi yang digunakan dalam pohon filogenetik. Secara umum, struktur pohon filogenetik terdiri atas akar atau root, cabang atau branches, dan daun atau external nodes. Root merupakan nenek moyang bersama dari seluruh OTU atau operasional taxonomic unit atau organisme-organisme yang sedang dianalisis. Cabang atau branches merupakan garis keturunan atau lineage. Panjang cabang menunjukkan jumlah perubahan yang terjadi di sepanjang cabang. Bagian ujung dari setiap cabang disebut external nodes atau OTU. Sedangkan titik yang menghubungkan OTU disebut internal nodes, yang merupakan titik divergensi atau common ancestor species. Secara keseluruhan, pola percabangan pohon disebut topologi. Akhirnya, kita sampai di penghujung video ini. Demikian bahasan mengenai prinsip-prinsip dalam filogenetik molekuler bagian pertama. Sampai jumpa pada video bagian kedua. Selamat mengikuti, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.